Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Melanjutkan tausiah kemarin ya, terkait dengan masalah niat ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana hadis Rasulullah menceritakan ya, orang yang di dunia begitu terkenal ya karena jihad, yang mati di dalam berjihad gitu. Kemudian orang yang mengamalkan ilmu gitu kan, yang baca Qurannya bagus, dan juga orang yang dermawan dikenal di dunia tapi ternyata masuk neraka ya. Karena memang semuanya itu ya yang dinilai adalah yang niat ya. Niat itu sebenarnya ada di hati gitu. Para ulama sepakat gitu ya, itu yang dinilai oleh Allah adalah niat yang di dalam hati, bukan yang diucapkan gitu ya. Dan memang kita nggak tahu gitu, jangan menjudge bahwa niat kita yang paling ikhlas sedangkan niat orang lain nggak gitu, nggak boleh seperti itu. Hanya Allah yang maha tahu ya, niat yang mana gitu, atau orang mana yang niatnya sangat ikhlas gitu ya. Kita nggak tahu gitu tentang ini. Tapi kalau kita lihat ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 ya, itu diceritakan sebenarnya tentang karakteristik atau ciri orang yang ikhlas ya. Ada ciri yang orang yang ikhlas, yaitu ayat ke-60 di situ. Nah, dikisahkan dalam suatu hadis ya dari Siti Aisyah ya, ini hadis riwayat Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh yang lain. Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah gitu ya, tentang ayat ini gitu ya. Di situ kan dia nanya tentang ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wazilah gitu. Ya Rasulullah, ayat ini yaitu orang-orang yang mengerjakan sesuatu atau memberikan sesuatu tapi hatinya sangat takut. Wa qulubuhum wazilah, hatinya sangat takut. Kata Siti Aisyah, walladzi yasriku wa yazni wa yashrabul khamar gitu. Apa wa yakhafullaha azza wa jalla gitu. Kata Siti Aisyah, apakah itu adalah orang-orang yang yang mencuri, yang berzina, yang minum khamar, dan dia takut kepada Allah azza wa jalla, kata Siti Aisyah. Terus Rasulullah menjawab, la ya binti Abu Bakar, ya binti As-Siddiq gitu. Oh, bukan ya anaknya Abu Bakar dan anaknya As-Siddiq gitu kan, kata Rasulullah ke istrinya, ke Siti Aisyah ya. Walakinnahu alladhi yasumu walakinnahu yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa huwa yakhafullaha azza wa jalla gitu. Justru orang itu adalah orang yang yang sholat, yang puasa, dan memberikan sedekah, dan dia merasa takut kepada Allah azza wa jalla gitu. Kenapa takut? Di situ kan ada ayat berikutnya kan sambungannya gitu. Annahum ila rabbihim rajiun, karena takut dia akan kembali kepada ke Allah. Takut apa yang dikerjakan selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya ciri ikhlas itu, kalau dari lihat tafsiran ayat ini ya, kita melakukan sesuatu, melakukan ibadah, entah sholat ya, kemudian puasa, melakukan infak, sedekah gitu kan, tapi kita merasa takut amalan kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Karena kita khawatir tidak diterima ya, takut tadi wa qulubuhum wazilah, takut itu, maka orang ini akan selalu memperbaiki amalannya. Aduh, takut itu kayaknya kurang nih sedekahnya, kayaknya puasanya nih asal aja nih, harus benar-benar serius nih gitu. Sholatnya juga kayaknya kurang khusyuk nih, sambil ngantuk-ngantuk misalkan, ini benar-benar harus lebih khusyuk nih gitu. Kayaknya sholat tahajudnya juga asal aja nih, hanya 2 rakaat aja gitu. Selalu memperbaiki gitu.
Bahkan kita diajarkan oleh Rasulullah sebelum sholat, ya sebelum salam dalam sholat gitu. Oh, wa ini ala dzikrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah supaya aku selalu mengingatmu dan apa? Memperbaiki apa? Ibadahku. Gitu. Jadi kita harus jangan puas terhadap ibadah yang kita lakukan, tapi kita selalu apa? Memperbaiki amalannya. Karena kan mungkin pernah kita mendengar kalau hari ini sama saja dengan kemarin gitu. Itu sama saja kita termasuk orang yang apa? Orang yang rugi. Jadi hari ini harus lebih baik. Kalau hari ini ternyata lebih jelek, justru kita berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Jadi benar-benar ya, ciri dari niat yang ikhlas, karakteristik orang yang niat ikhlas itu selalu merasa khawatir amalannya tidak diterima, sehingga dia apa? Selalu melakukan perbaikan gitu. Karena di dalam ayat 61-nya di situ gitu ya, Allah berfirman, ulaika yusari'una fil khairat, ya, wahum laha sabiqun, ya. Mereka lah orang-orang yang selalu menyegerakan dalam hal kebaikan. Jadi selalu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan gitu. Ulaika yusarihum fil khairat, ya, wahum laha sabiqun, dan mereka akan lebih dulu memperolehnya gitu. Jadi selalu berlomba-lomba kepada kebaikan. Itulah yang nama ciri ikhlas gitu. Jadi sebenarnya kalau introspeksi kepada diri kita sendiri, kelihatan gitu. Kita ini benar-benar merasa khawatir nggak, sehingga kita selalu memperbaiki apa? Amalan-amalan kita. Itulah sebenarnya karakteristik niat yang ikhlas. Kalau misalkan kita merasa puas dengan amalan kita, merasa ini paling benar, paling bagus amalan kita, apa artinya? Sombong kan seperti itu. Jangan merasa diri itu ibadahnya pasti diterima, jangan. Selalu kita khawatir sesuai berarti. Wa qulubuhum wazilah gitu kan. Ya. Annahum ila rabbihim rajiun, karena kita khawatir semuanya takut diterima, karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita bersegera yang baik. Jadi kembali ya kepada niat ya. Sebenarnya jadi niat ini memang sepakat ulama itu yang dinilai adalah yang di dalam apa? Hati, bukan yang di dalam apa? Ucapan. Tapi apakah dengan niat di hati, misalkan saya mau melakukan ini gitu. Misalkan saya mau membantu mamah nih nyapu rumah misalkan. Dan niat yang baik kan akan dicatat satu kebaikan. Apakah kemudian setelah itu semuanya diterima melakukan kebaikan menyapu itu? Ya itu sebenarnya tergantung bagaimana ketika menyapu itu gitu. Jadi niat itu ya, kalau kita lihat dari sisi bahasa, niat itu adalah al-qasdu. Ya, tujuan atau maksud ya. Ya, tujuan atau maksud gitu ya. Yang di dalam bahasa, arti bahasa. Secara fikih ya, niat ini adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi gitu ya, yaitu menyengaja mengerjakan sesuatu dengan penuh apa? Kesadaran gitu. Jadi niat itu sebenarnya secara implisit ya terlihat dari yang sedang dikerjakan itu gitu. Nggak bisa misalkan saja kita sholat, misalkan saya niat sholat ya karena Allah Ta'ala gitu. Kemudian udah bagus, enggak, harus dilihat bagaimana kesungguhan di dalam sholat itu sampai selesai apa? Salam usul. Karena bisa saja kita mengerjakan sesuatu itu di tengah jalan ada godaan setan itu. Ya, misalkan saja melakukan tidak sesuai dengan apa? Niat tadi ya. Mungkin sholat pas di tengah jalan supaya dilihat sama orang, dilihat sama temennya gitu. Jadi di situ niat itu mengandung makna, termasuk juga di dalam apa? Mengerjakan itu gitu. Juga bukan sekedar niat dalam hati gitu ya, tapi ketika niat di hati kemudian serius dalam mengerjakan itu ya. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi gitu. Jadi benar-benar sampai selesai itu baru dilihat niat gitu ya. Jadi jangan sampai logikanya gini lah. Kalau misalkan saja saya niat ngangkat beras nih 50 kilo gitu. Tapi ngangkatnya asal aja, kan apa aja? Wah, enggak niat lo gitu kan, sama saja seperti itu. Ya. Nah, kemudian niat ya. Selama ini kalau kita amati misalkan kalau kaum Nahdiyin orang NU biasanya niat itu entah puasa gitu ya.
Nah, itu somagodin kalau misalkan sholat, soli, fadol misalkan itu. Jadi selalu apa? Diucapkan gitu ya. Kalau kawan-kawan dari Muhammadiyah tidak diucapkan ya di dalam hati gitu ya. Nah, bagaimana dengan ini gitu ya? Kita memang harus saling menghormati gitu kan ya. Maksud kaum Nahdien itu diucapkan itu adalah untuk menguatkan gitu. Toh yang namanya niat itu kan dinilai ketika awal, ketika takbir ya Allahu Akbar, itu niatnya itu di dalam hati. Tapi sebelum itu kita melakukan mengatakan usolli fardhu subhi rakaat ini, itu nggak apa-apa untuk menguatkan gitu ya. Untuk menguatkan bahwa benar-benar serius nih. Kadang-kadang juga untuk membedakan sholat 2 rakaatnya apa, sunnah atau fardu gitu. 4 rakaat ini apa, zuhur apa asar gitu. Itu harus ditegaskan. Ya, karena ada riwayat ya, ada di zaman tabi'in itu ada orang yang suka nggak khusus sholatnya, kemudian dinasihati oleh seorang syekh, coba diucapkan. Nah setelah diucapkan langsung bagus, dia lebih khusus lagi gitu. Nah apakah ada dalilnya diucapkan? Memang Rasulullah tidak mengucapkan di dalam riwayat ya, tidak mengucapkan ketika sholat puasa gitu ya, niat puasanya itu di dalam hati. Tapi ada Rasulullah ya niat melakukan sesuatu diucapkan, yaitu ketika apa? Umroh dan apa? Haji. Labbaika Allahumma umratan, labbaika Allahumma hajjan ya. Ya, aku memenuhi panggilanmu untuk melakukan apa? Umroh dan apa? Haji gitu. Jadi ada Rasulullah ketika itu, makanya kaum Nahdien itu mengkiaskan. Nah, kalau misalkan ada, ya nggak ada salahnya kita mengucapkan untuk menguatkan niat di dalam hati. Nah itulah gitu, nggak apa-apa ya, dua-duanya benar gitu. Tapi niat di dalam hati itu juga tidak sekedar niat di dalam hati, tapi harus apa? Diwujudkan dalam mengerjakan itu, harus serius sampai berakhir gitu ya. Nah itu jadi memang benar-benar semua ini ya seperti kemarin bahwa ya, innamal a'malu binniyat ya, sejumlah amal itu diniat dari apa? Niat. Jadi mungkin barangkali itu saja ya, nanti bisa kita lanjutkan terkait ini, cukup panjang juga terkaitnya, menarik sebenarnya. Mudah-mudahan kita selalu ya hati kita ya diberikan atau menguatkan niat untuk melakukan amalan-amalan soleh, memperbaiki amalan-amalan kita ya, supaya apa yang kita kerjakan ini, ibadah yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.